Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai materi semiotika yang merupakan tugas akhir semester mata kuliah Media and Cultural Studies kelas D. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cynthia Dwi Saputri, NBI 11518033. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu semiotika? Jadi, semiotika itu ilmu yang mempelajari tentang tanda atau ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah tanda yang ada di masyarakat. Semiotika atau semiologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya semeion yang berarti tanda dan logi yang berarti ilmu. Dalam penerapan di ilmu linguistik, semiotika juga dikenal dengan sebutan semasiologi, semamik, dan semik. Sejarah semiotika. Pada toko sebelah kanan ini merupakan bapak semiotika, yaitu Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 hingga 1911. Beliau adalah perkembangannya di negara Eropa yang mempunyai latar belakang linguistik, dan beliau menyebut ilmu yang dikembangkannya adalah semiologi. Lalu untuk perkembangan yang di negara Amerika adalah tokohnya Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 hingga 1914. Namun kedua istilah tersebut, semiotika dan semiologi, pada dasarnya adalah sama. Jadi tidak ada perbedaannya. Dan beliau menanggapi bahwa tanda ini terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama yang diartikan atau bisa disebut dengan signified atau signified, dan yang kedua yang mengartikan atau bisa disebut dengan signifiant atau signifier. Oke, selanjutnya signifier mempunyai sifat yang tidak baku atau tidak fleksibel, dan masalahnya adalah munculnya banyak kata atau bahasa gaul. Hakikat dari bahasa adalah hasil dari kekuatan sosial dan waktu. Waktu dapat mengubah signifier dan signified. Jadi para ahli bahasa itu berusaha untuk merekonstruksi bahasa-bahasa yang sudah mati dengan dasar kemiripan yang ada dengan bahasa-bahasa yang masih hidup hingga saat ini. Sepanjang abad 19, para ahli bahasa bekerja dengan perspektif historik atau dikronik. Tokoh Saussure tidak puas dengan perbandingan semacam ini karena ia menyatakan bahwa perbandingan semacam itu hanya menjawab dari mana satu bahasa berasal dan tidak menjawab apa bahasa itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita lagi berbincang atau ngobrol dengan satu sama lain, contohnya seperti teman, keluarga, dan lain-lainnya, bahwa bahasa gaul itu muncul secara tiba-tiba karena mungkin ada faktor yaitu tren, dan dari bahasa gaul itu kita juga tidak bisa tahu bahasa itu berasal dari mana dan apa sih arti dari bahasa itu. Seperti itu. Apa strukturalisme? Jadi strukturalisme adalah sebuah faham atau pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama dan tetap. Jadi bisa dianalisa kalau satu pemikiran bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh sistem dalam lingkungannya. Nah, strukturalisme ini akibat aktivitas sosial dan budaya manusia merupakan produk dari struktur atau regulitas-regulitas yang dapat diramalkan yang terletak di luar jangkauan manusia. Strukturalisme sebagai aliran filsafat yang bereaksi terhadap objektivisme yang didewakan eksistensialisme.
Nah, ini merupakan pandangan strukturalisme. Poin pertama yaitu bahasa memiliki struktur atau dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang saling berkaitan. Yang kedua, bahasa adalah sistem tanda-tanda atau bisa diartikan bahwa tanda-tanda ini merupakan alat untuk komunikasi dan terbentuknya ide atau gagasan tertentu. Lalu apa sih hubungannya semiotika dengan ilmu komunikasi? Jadi hubungan semiotika dengan ilmu komunikasi di sini ada 5 jenis. Yang pertama, ketika manusia berkomunikasi, maka tanda-tanda itu terjalin antara komunikator dengan komunikan. Dan yang kedua, apabila seorang komunikan mengerti akan dinamika tanda, maka komunikator mempunyai kemampuan yang baik dalam menyusun sebuah pesan yang komunikatif. Dan yang ketiga, membantu untuk mencerna realitas. Yang keempat, realitas makna tidak selalu seperti tampaknya. Dan yang kelima, kita hidup dalam dunia tanda dan membongkar realitas tanda sehingga terungkapnya yang ada di sebaliknya. Seperti itu. Nah, tanda-tanda ini itu berhubungan dengan bahasa. Yang pertama yaitu ada reading, dan yang kedua ada writing, dan yang ketiga ada talking, dan yang keempat ada listening. Manusia merupakan homo semiotikus. Jadi yang dimaksud adalah manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari tanda. Dan manusia berpikir dan berkomunikasi lewat sarana tanda. Contohnya seperti laki-laki yang sedang melamar lalu memberi cincin sebagai tanda cinta kepada kekasihnya di hari kebahagiaannya. Jadi di situ merupakan sudah tertera bahwa tanda laki-laki itu sedang melamar melalui tanda cincin tersebut. Contoh lainnya seperti ketika kita menyapa teman di jalan, kita bisa menyembunyikan klakson kendaraan. Nah, tersebut sudah menunjukkan tanda bahwa kita sedang menyapa. Seperti itu. Makna menurut Barthes. Nah, makna ini terdiri dari dua, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi pengertiannya makna sebuah tanda yang sesuai definisinya literal dan jelas. Kalau konotasi, interaksi yang muncul ketika sign bertemu dengan perasaan atau emosi pembaca atau pengguna dengan nilai-nilai budaya mereka. Dapat juga dikatakan sebagai makna di balik makna. Dalam menganalisis suatu tanda, Barthes juga memperhatikan aspek ideologi dan mitos, di mana menurut Barthes makna konotasi memang sering identik dengan kedua aspek tersebut. Ideologi diartikan sebagai sistem keyakinan yang menandai sebuah kelompok atau kelas, sedangkan mitos diartikan sebagai bagaimana kebudayaan menjelaskan beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Nah, saya memberikan contoh seperti pohon melati. Di sini saya memberikan contoh pohon melati yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Makna denotasinya yaitu pohon melati adalah sebuah pohon biasa yang memiliki aroma khas dan terlihat cantik. Dan makna konotasinya, pohon melati menandakan kekuatan gaib atau makhluk halus sehingga banyak terletak di lokasi makam. Kepercayaan tersebut berasal dari mitos yang tersebar di kalangan masyarakat. Saya akan memberikan contoh dari semiotika yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Contohnya adalah bola-bola beton di trotoar Surabaya. Yang A, sign. Jadi sign ini merupakan kombinasi dari konsep dan social image, seperti apa yang kita lihat. Lalu yang B, signifier. Signifier itu sebagai penanda atau yang menandai, yang berdasarkan the sound image. Bagaimana kita
setelah melihat dan memahami tanda tersebut. Dan yang C, signified. Nah, signified ini merupakan sebagai yang ditandai berdasarkan makna dari tanda tersebut terhadap apa yang kita tangkap atau lihat. Seperti itu. Untuk yang sains itu terdapat gambar yang menunjukkan bola-bola beton yang ada di trotoar Surabaya. Dan untuk yang signifier merupakan sebagai hiasan di kota Surabaya. Dan untuk yang signified merupakan sebagai pembatas antara jalan dan trotoar sehingga menunjang keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Jadi untuk penjelasannya itu, bola-bola beton yang ada di trotoar kota Surabaya ini merupakan sebagai tanda pembatasan antara jalan raya dengan trotoar. Nah, sebagai bentuk kenyamanan pejalan kaki dan mengurangi resiko kecelakaan yang serius. Dalam artiannya, kecelakaan yang dialami tidak terlalu parah. Dan ini tidak menyebabkan para pejalan kaki terganggu dengan adanya bola-bola beton di trotoar kota Surabaya ini. Sehingga tanda tersebut merupakan tanda yang berada di lingkungan sekitar kita. Di balik tanda apa yang kita lihat sebenarnya terdapat makna yang sesungguhnya. Semiotika yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce dikenal sebagai segitiga semiotik Peirce. Jadi terdapat 3 jenis. Yang pertama ada icon, dan yang kedua ada indeks, dan yang ketiga ada simbol. Nah, untuk yang icon ini adalah bentuk pengecilan dari objek yang mempunyai sama dengan objek. Seperti contohnya itu foto. Dan yang kedua indeks. Indeks ini merupakan tanda yang berkaitan yang mempunyai hubungan secara nyata dengan objek yang ditunjukkan, seperti jarum jam sebagai tanda waktu. Dan untuk yang terakhir, simbol merupakan tanda yang berkaitan dengan objek pertandanya yang telah berlaku dalam pandangan atau kesepakatan umum. Nah, contohnya itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Oke. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi semiotika. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.